Setiap kita pada dasarnya lebih senang dilayani ketimbang melayani. Seumpama seperti kita datang ke sebuah restoran, kita berharap mendapatkan makanan yang enak, dilayani dengan cepat dan sigap. Seperti ungkapan, pelanggan adalah raja. Apalagi kalau kita sudah bayar mahal, makanannya harus enak, pelayanannya harus yang terbaik. Kalau makanannya tidak enak, dan juga lama penyajiannya, kita bisa marah dan kecewa. Itu menunjukkan kita senang dilayani dengan baik. Sekarang coba bandingkan, ada sebuah restoran cepat saji dengan sebuah moto, sehabis makan, mari budayakan beberes sendiri. Artinya, kalau habis makan, sisa makanan dan tempat makanannya diharapkan kita bawa ke tempat yang sudah disediakan. Kita melayani sehabis makan dengan melayani sendiri. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita yang sehabis makan di restoran, kita bereskan sendiri tempat makanannya, sisa makanannya, dan kemudian kita bawa ke tempat yang sudah disediakan. Seberapa banyak di antara kita yang melakukan hal tersebut? Tentu tidak semua. Karena kita seringkali berpikir, udah kenyang, kita pergi aja. Kan yang beres-beres itu tugasnya pelayan, bukan kita. Kalau itu terjadi, maka pada dasarnya kembali, kita lebih senang dilayani ketimbang melayani. Ketika kita menyatakan diri mau melayani Tuhan dalam badan pelayanan, mana yang sepatutnya kita hayati? Lebih senang dilayani atau melayani? Tentu jawabannya lebih senang, harusnya lebih senang melayani ketimbang dilayani. Namun kita seringkali menjumpai diri kita ada kalanya mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati, dan marah ketika apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan tidak dihargai orang. Atau ide-ide kita tidak diterima. Dan kita bisa menjadi mudah marah, mudah kecewa. Ketika itu terjadi pada diri kita, maka sebenarnya kita perlu untuk merenungkan kembali apa motivasi yang terdalam ketika kita melayani Tuhan. Ada begitu banyak motivasi-motivasi dalam pelayanan. Dapat motivasinya, aku mau melayani karena ikut-ikutan teman melayani, saya mau melayani. Atau juga ada motivasi pelayanan sebagai bentuk ekspresi untuk melatih diri dalam berorganisasi. Sehingga pelayanan dipandang sebagai ekspresi berorganisasi. Atau juga ada motivasi pelayanan ingin mencari penghargaan atau pujian. Nah, kalau orang tidak menghargai kita, tidak menghargai ide kita, tidak menghargai usaha kita, kita dapat menjadi begitu gampang marah dan kecewa. Ketika itu semua terjadi pada kita, maka sebenarnya apa yang terjadi? Motivasi apa yang seharusnya ada? Bolehkah kita melayani dengan motivasi tersebut? Motivasi-motivasi tersebut itu harusnya menjadi motivasi utama? Ataukah bagaimana? Ataukah sebaiknya menjadi motivasi pelengkap? Mana yang seharusnya menjadi motivasi utama kita dan mana yang menjadi motivasi yang bukan utama? Apa yang harusnya kita tempatkan sebagai motivasi yang utama kita dalam melayani Tuhan? Ketika motivasi-motivasi itu hadir dalam diri kita, ketika kita melayani Tuhan, pertanyaannya adalah, boleh tidak motivasi-motivasi itu sebagai motivasi utama kita dalam melayani Tuhan? Atau apakah yang Tuhan kehendaki hadir dalam diri kita sebagai motivasi utama kita melayani Dia? Saat ini kita mau belajar pada 3 tokoh Alkitab, yaitu Musa, Simon Petrus, dan Paulus. Ada hal yang unik dari proses pemanggilan mereka menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Yang pertama, Musa. Musa punya satu dosa yang pernah dia lakukan, yaitu dia pernah membunuh orang Mesir. Sekarang coba bayangkan, orang yang pernah membunuh, orang yang pernah berbuat jahat, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kok bisa demikian? Itu namanya dipanggil hanya karena anugerah
kemurahan Tuhan dalam diri Musa. Dan yang kedua adalah Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus, Petrus yang pekerjaan sehari-harinya adalah nelayan, Tuhan panggil, mari kamu akan aku jadikan sebagai penjala manusia. Petrus diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan di bagian selanjutnya, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan selanjutnya lagi, ketika Kristus yang sudah bangkit kembali, Tuhan Yesus memanggil Petrus, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Menarik, Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali tetap dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi melayaninya, menjadi saksi. Kenapa demikian? Orang yang sudah menyangkal kok tetap dipanggil Tuhan? Jawabannya adalah hanya karena anugerah kemurahan Tuhan dalam diri Petrus. Bukan karena Petrus hebat, tapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan dalam diri Petrus. Tokoh yang ketiga adalah Paulus. Siapakah Paulus? Dulu namanya adalah Saulus. Dia pun adalah seorang yang merencanakan penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat disebut sebagai desainer perencana pembunuhan. Bayangkan, seorang yang punya kejahatan seperti itu kok dipanggil untuk melayani Tuhan. Kok Tuhan mau pakai orang tersebut untuk melayaninya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain? Kenapa demikian? Kembali, itu namanya melayani karena anugerah kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan mereka, bukan. Musa pernah membunuh, Petrus menyangkal Yesus, Saulus juga desainer pembunuhan. Tetapi ketiga orang ini dipanggil Tuhan hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, anugerah sebagai motivasi utama adalah merupakan dasar yang paling kokoh. Mereka dipanggil Tuhan bukan karena mereka layak, bukan, tapi karena kemurahan Tuhan. Meski tidak layak, mereka dipanggil Tuhan. Supaya apa? Supaya melayani sebagai ungkapan syukur. Karena orang yang tidak layak dipakai Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Sehingga lahirlah ungkapan syukur di dalam motivasi pelayanan mereka. Mereka menyadari mereka adalah orang-orang berdosa, tapi Tuhan mau tetap memanggil mereka melayani Tuhan. Dengan demikian, motivasi yang paling kokoh adalah hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu akan melahirkan ungkapan syukur di dalam pelayanan. Sehingga yang utama adalah karena kebaikan Tuhan, maka kita melayani Dia. Itulah motivasi yang paling kokoh. Sehingga ketika baik Musa, Simon Petrus, ataupun Paulus dicerca, dikritik, diomeli, pada dasarnya mereka tidak punya hak untuk marah. Kenapa? Karena kami menyadari kami orang yang tidak layak. Kami adalah orang yang sepatutnya dihukum Tuhan. Tapi karena Tuhan berikan kemurahan, meskipun ada kritik, meskipun ada ada tantangan, ada ancaman, mereka tetap melayani. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah untuk melayani Tuhan. Perjumpaan Musa dengan Tuhan, perjumpaan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus yang memanggilnya, perjumpaan Saulus yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Peristiwa itu mengubahkan kehidupan mereka yang tidak layak mendapatkan anugerah Tuhan untuk melayani dan dipanggil. Sehingga Musa, Simon Petrus, dan Paulus mengalami perubahan di dalam dirinya. Terjadi perjumpaan itulah yang mengubahkan kehidupan mereka. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan buah roh dalam hidup mereka. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 5 mengenai buah roh apa saja? Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus menyampaikan bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya mesti berubah. Hidup yang menghadirkan buah roh. Hidup yang tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Dengan demikian, perjumpaan itu menjadi sebuah tujuan. Perjumpaan manusia dengan Tuhan yang mengubahkan. Itu pula yang sebaiknya menjadi sebuah tujuan dari pelayanan Musa, Simon Petrus, dan juga Paulus. Musa, Simon Petrus, dan juga Paulus rindu untuk setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupan mereka diubahkan. Hal itu juga berlaku buat kita ketika kita melayani Tuhan. Yang utama di dalam pelayanan, setiap pelayanan kita, yang utama adalah bagaimana kita mengupayakan terjadinya perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga perjumpaan antara manusia dengan Tuhan merupakan sebuah titik balik di dalam pelayanan. Kita merasakan bagaimana perjumpaan itu mengubah kehidupan kita, dan kita rindu untuk menghayati pelayanan sebagai sebuah ungkapan syukur, dan kehidupan kita pun diubah menjadi kehidupan yang menghadirkan buah roh. Menghadirkan perjumpaan sebagai tujuan utama dalam pelayanan. Perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupan kita menghadirkan buah roh. Setiap kegiatan yang dilakukan baik oleh Musa, Petrus, dan Paulus bukan sebuah kegiatan-kegiatan yang asal menyibukkan diri, sibuk dengan berbagai rupa-rupa kegiatan. Tetapi setiap kegiatan itu dirancang dengan sebuah kesiapan dan persiapan yang matang untuk membawa perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Dan lewat perjumpaan itulah kehidupan manusia mengalami perubahan. Sehingga setiap kegiatan dipersiapkan untuk menghadirkan dampak dan perubahan. Menarik kata menyibukkan diri atau kata sibuk. Sibuk dalam bahasa Inggrisnya adalah busy. Dan kata busy itulah terkait dengan kata juga dalam bahasa Inggris, yaitu business. Kegiatan-kegiatan bukan sekadar menyibukkan diri. Tetapi sebuah kegiatan itu, yang busy itu menjadi bisnis, ada sebuah tujuan yang mau dicapai. Dengan demikian, baik Musa, Petrus, dan Paulus punya sebuah tujuan inti, core business. Core business itulah setiap orang dapat merasakan perjumpaan dan kehidupannya berubah. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan kita di dalam pelayanan untuk menghadirkan perjumpaan dengan Tuhan. Dibuat program-program bukan sekadar asal ada kegiatan dan membuat kita sibuk. Tetapi apakah setiap program itu berdampak? Setiap program itu menghadirkan perjumpaan diri dengan Tuhan, dan ada tugas inti core bisnisnya, yaitu setiap kita gereja, para pelayan dipanggil untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kesaksian, persekutuan, dan pelayanan menjadi sebuah sarana agar setiap orang dapat mengalami perubahan. Dengan demikian, program-program yang diharapkan adalah program-program yang memberdayakan, mengubah, berdampak, bukan sekadar asal ada kegiatan. Tapi itu semua dirancang untuk mengalami perubahan setiap orang, menghadirkan buah roh karena telah berjumpa dengan Kristus. Itulah tugas inti dari pelayanan. Bersaksi, bersekutu, melayani, sehingga kehidupan setiap orang diubahkan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pergumulan yang dihadapi dalam sebuah jemaat pada saat pelayanan di masa pandemi seperti ini. Ada sebuah jemaat punya sebuah pergumulan, yaitu pergumulan pelayanan di komisi anak di masa pandemi. Di tengah pelayanan komisi anak di masa pandemi ini, ada begitu banyak usulan ide yang bermunculan. Salah satunya adalah
Bagaimana anak-anak sekolah minggu dapat memiliki aktivitas di rumah selama 1 bulan. Dan usulannya adalah adanya aktivitas berseri. Sehingga guru sekolah minggu diharapkan dapat membuat sebuah rancangan aktivitas berseri selama 1 bulan. Kemudian hal itu dikirimkan kepada setiap anak. Ketika hal ini ditawarkan kepada guru sekolah minggu mengatakan itu merepotkan jika kita harus memikirkan kesatuan rangkaian aktivitas yang diberikan kepada setiap anak. Bagaimana ngirimnya, bagaimana mengumpulkannya, itu merepotkan. Dan kemudian, jadi aktivitas seperti apa yang tepat diberikan kepada anak selama 1 bulan itu dalam komisi anak. Hal yang kedua juga yang menjadi pergumulan di komisi anak adalah apakah anak-anak di dalam masa pandemi seperti ini sebaiknya mengumpulkan persembahan atau tidak? Kemudian penatua pendamping menyampaikan anak-anak sebaiknya tetap dapat memberikan persembahan sebagai bentuk komitmen ungkapan syukur. Ketika hal ini disampaikan kepada guru sekolah minggu dan juga komisi anak menyatakan nggak perlu, itu merepotkan. Anak-anak kan belum punya penghasilan atau uang yang cukup, apalagi di masa pandemi saat ini. Apakah benar bahwa persembahan dari anak-anak itu tidak dapat diberikan di masa pandemi seperti ini? Usulnya adalah bagaimana kalau anak-anak diberikan satu celengan, kemudian itu yang dia kumpulkan sebagai bentuk persembahan, dia kumpulkan, dan setelah 1 bulan itu kemudian diberikan kepada gereja, kepada guru sekolah minggu untuk dikelola dalam pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah tepat mengumpulkan persembahan anak di masa pandemi saat ini dalam pelayanan komisi anak? Ayo, rekan-rekan, mari kita menggumuli ini supaya menghadirkan pelayanan yang membawa perjumpaan dengan Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Peter.